Perang memanas, Hamas sergap tentara Israel dari terowongan rahasia. מתקיים מאמץ בעדיפות עליונה לאומית בסוגיית החטופים, ואנחנו ממוקדים במאמץ הזה כעדיפות עליונה לאומית. Kelompok Hamas Palestina dilaporkan menyergap pasukan Israel melalui jaringan terowongan bawah tanah di utara perbatasan Laut Gaza. Ini merupakan bentrokan pertama langsung antara milisi Hamas dan pasukan Israel sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Selama ini kedua belah pihak saling melancarkan serangan udara dan artileri dari wilayah masing-masing. Dalam bentrokan pada Minggu malam, pasukan pertahanan Israel dilaporkan menyerang beberapa milisi Hamas setelah mereka terlihat keluar dari terowongan di jalur Gaza. Israel meyakini para milisi Hamas itu berusaha melintasi perbatasan ke Israel untuk melancarkan serangan dadakan lainnya. IDF mengklaim pasukannya menyerang 2 posko Hamas melalui operasi darat yang dibantu oleh pesawat militer di perbatasan. Juru bicara militer Israel mengatakan, "Kami akan melakukan segala yang kami bisa dari udara, laut, dan darat untuk menjamin keselamatan pasukan kami dan mencapai tujuan perang," ucap Hagari seperti dikutip The Telegraph. Sementara itu, Hamas mengatakan para milisinya bentrok dengan tentara Israel saat mereka memasuki barat laut jalur Gaza. Hamas menuturkan pasukannya menggunakan senjata kecil dan rudal anti-tank untuk melawan konvoi kendaraan lapis baja Israel di wilayah itu dan menembakkan tentara-tentara Israel. Perang antara kelompok Hamas Palestina dan Israel semakin memanas di hari ke-25. Israel terus meningkatkan gempuran ke Gaza dan juga tepi barat di tengah rencana mereka melancarkan invasi darat. Dikutip Associated Press, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel ke Gaza yaitu 8.000 orang menjadi korban, yang banyak adalah dari korban sipil, anak-anak, dan juga perempuan. Terowongan rahasia menjadi kunci bagi Hamas untuk menaklukkan dan menjebak tentara-tentara Israel yang siap melakukan invasi darat. Kini Israel tak hanya tengah memerangi warga Palestina namun antar umat Yahudi di Israel. Kali ini juga sama-sama rusuh dan bersih tegang. Dalam sebuah perayaan penuh sukacita, malah umat Yahudi menjadi bentrok hingga menimbulkan perpecahan yang sangat mendalam bagi antar umat Yahudi di Israel. Perang antar agama dan juga saudara ini banyak dibilang merupakan balasan bagi Zionis. Benarkah demikian? Diberitakan sebelumnya bentrok antar warga terjadi di Israel, namun kali ini sama sekali tak melibatkan etnis Palestina melainkan sesama Yahudi. Baku hantam terjadi di lapangan di Zengov, Tel Aviv pada Minggu hingga Senin. Ini menjadi perpecahan baru setelah demo besar-besaran warga menuntut undang-undang peradilan baru dibatalkan pemerintah. Mengutip media Arab Al-Mayadin dan juga media Israel Jerusalem Post, perselisihan terjadi di hari keagamaan Yom Kippur. Ini terkait rencana segregasi lelaki dan juga perempuan di hari besar itu. Sejumlah orang menentang aturan pemisahan pria dan juga wanita.
Saat kebaktian dimulai, mereka muncul berdemonstrasi dan membuat perkelahian. Bentrokan pun meletus. Hal ini membuat polisi mengintervensi kedua kubu yang saling adu jotos. Rakyat Israel ingin bersatu pada Yom Kippur dalam doa memohon pengampunan dan juga persatuan, kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun yang mengejutkan kita, di negara Yahudi, pada hari yang paling suci Yahudi, pengunjuk rasa sayap kiri melakukan kerusuhan terhadap orang Yahudi saat mereka berdoa. Tampaknya tidak ada batasan, tidak ada norma, dan tidak ada pengecualian dari kebencian terhadap ekstremis sayap kiri, kritiknya. Peristiwa Yom Kippur di Tel Aviv menimbulkan duka dan juga kesedihan yang mendalam, ujarnya. Bangsa saya telah memilih perpecahan, bukan lagi Yahudi dan demokratis, katanya. Di sisi lain, media channel 12 mencirikan insiden tersebut sebagai perang budaya. Insiden serupa tak hanya terjadi di Tel Aviv, tapi juga Ramat Aviv dan juga daerah lain. Dalam beberapa kasus, masyarakat melaporkan bentrokan dengan polisi, lapor media itu. Yom Kippur sendiri adalah hari penebusan atau hari perdamaian. Ini menjadi hari keagamaan paling suci di agama Yahudi, khusus segregasi di antara laki dan juga perempuan di Yom Kippur. Aturan ini sudah disetujui pemerintah sejak tahun lalu. Mereka yang kontra telah mengajukan banding namun ditolak pengadilan. Sebelumnya Presiden Israel Isaac Herzog sempat mengatakan perpecahan di alam Israel semakin dalam dan semakin menyakitkan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap perkembangan yang sudah berlangsung dalam masyarakat Israel.